Oke, semuanya selamat malam teman-teman. Baiklah, saya di sini Octavianus. Di sini bersama teman-teman kami kelompok 3 yang akan mewawancarai teman kami yang bernama Sari Astuti dari agama Islam untuk dialog antar agama. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan memulai pertanyaan pertama. Ajaran apa yang kalian terima dari agamamu? Di agama Islam, ajaran yang kami terima adalah yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, menunaikan ibadah sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji jika mampu. Adapun ajaran yang kami diajari dalam agama Islam ada 4, yaitu akidah. Akidah merupakan ajaran tentang keimanan atau kepercayaan seseorang dengan aturan sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Yang kedua, tauhid. Tauhid merupakan ajaran tentang mengesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, muamalah. Muamalah adalah ajaran yang mengatur tentang cara ibadah yang baik dan benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu ajaran akhlak. Akhlak merupakan ajaran terkait mengatur perilaku manusia sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Sari. Ya. Baik, Sari izin bertanya nih, kebiasaan apa sih yang sering dilakukan oleh agama Islam? Contohnya seperti tata cara tidur, itu di mana? Di dalam agama Islam itu banyak kebiasaan-kebiasaan yang kami diajarkan, yang kami untuk dipraktekkan dalam sehari-hari. Contohnya saja tata cara tidur kan, sebelum tidur kami biasanya berudu sebelum tidur, lalu tidur dengan posisi sebelah kanan, lalu meniup kedua tangan, membaca surah terakhir yang ada di Al-Quran, seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu membaca ayat kursi, membaca doa tidur, dan yang terakhir tidur lebih awal. Baik, terima kasih Sari. Baik, terus hal-hal apa saja yang dilakukan oleh ajaran agama Islam yang mengharamkan jenis perbuatan zina? Di dalam Islam ada beberapa macam-macam zina, yaitu ada 3. Pertama itu adalah zina al-laman. Zina al-laman ini adalah zina yang dilakukan seseorang yang belum mempunyai pasangan, namun memandang atau melihat seseorang lawan jenisnya dengan perasaan yang bahagia, senang kayak gitu kan. Dia kayak, wah itu orang itu ganteng banget, cantik banget, padahal dia itu bukan mahramnya kalau kami bilang, bukan pasangan yang sahnya. Lalu ada yang dinamakan zina yang kedua, zina muhsan. Zina muhsan ini zina yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang sudah dinyatakan sah, namun di satu pihak dia tidak bisa menjaga dirinya. Dia masih membanggakan orang lain, masih mengagungkan orang lain, padahal dia punya pasangan yang sudah sah sama dia. Atau mungkin disebut seperti selingkuh dalam hubungan. Zina yang ketiga adalah zina goyuru muhsan. Zina ini yaitu dilakukan oleh 2 orang yang belum sah atau belum menikah, seperti pacaran. Ini termasuk zina goyuru muhsan. Dan dia berpacaran telah melakukan hubungan seperti seorang istri, suami istri maksudnya. Itu zinanya.
Jadi itu aja macam-macamnya. Baik, terima kasih. Ya, Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih pandangan agama Islam tentang gerakan radikal seperti fundamental atau teroris? Terima kasih. ya di sini saya akan menjelaskan lebih ke terorisme ya. Jadi itu di Islam itu kita diajarkan untuk berjihad. Berjihad itu seperti merelakan jiwa dan raga kita untuk perbuatan melindungi umat Islam. Tapi dengan cara yang berkemanusiaan. Sedangkan terorisme ini adalah perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan dengan cara kekerasan. Namun, dalam Islam tidak seperti itu. Terorisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, begitu. Sangat bertentangan untuk ajaran kami. Terorisme itu seperti dia bertujuan untuk menghalalkan segalanya. Sedangkan dalam Islam, kami diajarkan untuk merelakan jiwa dan raga kami dalam berjihad. Berjihad itu seperti melindungi umat kami, tapi dengan cara kemanusiaan. Sangat berbeda dengan terorisme. Oke, terima kasih Sari. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk membina kerukunan umat agama Islam? Usaha-usaha yang dapat menguatkan kerukunan dalam Islam itu adalah ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita takwa, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepercayaan kita kehidupan di hari kemudian, seperti kita percaya akan adanya neraka dan surga. Dan yang ketiga, memandang sesuatu melihat dua aspek, yaitu akhirat dan dunia. Didahulukanlah akhirat, baru dunia. Keempat itu adalah kesediaan untuk hidup sederhana dan berkorban. Yang terakhir, senantiasa memegang teguh pendirian yang berkaitan dengan akidah Islam. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana sih pandangan Sari ini tentang dialog antar agama untuk malam ini? Menurut saya sangat mengasihkan berdialog seperti ini. Kita dapat saling menghargai, saling memahami sesama umat beragama. Walaupun berbeda-beda, kita jadi kayak saling tahu gitu kan, dan saling menghargai. Namun, dialog antara agama ini bukanlah hal untuk mengubah agama yang lain untuk agama kita. Bukan seperti itu. Tujuan kita adalah untuk meyakinkan kita masing-masing sekaligus menghormati hak-hak mereka yang lain, agama-agama yang lain, dalam mempraktekkan keyakinannya secara bebas. Baik, terima kasih Sari. Saya kembalikan kepada moderator. Valen. Baik, terima kasih Sari atas wawancara pada malam hari ini. Mungkin pada saat berdialog tadi, kami ada salah kata, kami meminta maaf. Ya. Dengan berdialog ini kami dapat memahami dan mengetahui apa saja sih yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Dan kami juga dapat mengerti tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Mungkin itu saja dari kami, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Prodi Pendidikan. Terima kasih, Sari. Ya, saya juga terima kasih sudah diundang dalam acara ini. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Salam kenal.